Halo semua, jumpa lagi di channel Belajar Arsitektur. Kembali lagi bersama saya Imaduddin sebagai salah satu arsitek di Studio Rancang Reka Ruang. Dan masih di suasana bulan Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan selamat puasa, tetap semangat. Yuk kita tetap produktif lagi untuk menjalankan aktivitas. Dan seperti biasa, di video kita kali ini kita akan sharing tentang wawasan ataupun ilmu seputar arsitektur dan juga yang terkait dengannya. Sebelumnya jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel kita, nyalakan dulu lonceng notifikasi dan pencet tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan konten-konten terupdate terbaru dari kami. Oke teman-teman, di video kita kali ini kita akan ngebahas topik yang sebelumnya sudah di-request oleh salah satu teman kita. Waktu itu di video material lokal, komentar datang dari Mas Muhammad Nur Rahman. Terima kasih Mas Rahman atas komentarnya yang minta kita untuk ngebahas soal masalah softscape dong gitu. Dan pemilihannya yang tepat. Oke, jadi kita akan ngebahas tentang softscape. Apa sih itu softscape dan apa peranannya dalam arsitektur? Simak videonya. Nah teman-teman, di dunia arsitektur sendiri cakupan ilmunya sangat luas ataupun memiliki keterkaitan dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Jadi arsitektur sendiri tidak hanya sebatas yang kita kenal biasanya hanya eksterior dan juga interior, tapi di sini ada satu juga cabang ataupun disiplin ilmu pendukung yang mungkin juga penting untuk kita perhatikan dalam mendesain yang kita kenal dengan nama arsitektur landscape. Arsitektur landscape sendiri lebih fokus kepada pengolahan lingkungan luar bangunan, baik itu di skala kecil ataupun yang skalanya kawasan. Dalam arsitektur landscape, ada dua jenis istilah yang kita kenal dengan hardscape dan juga softscape. Hardscape, sesuai namanya, yang hard, ini adalah salah satu elemen desain pada landscape yang terdiri dari unsur-unsur yang keras, padat, dan juga solid. Misalnya, perkerasan jalan, batu, dan lain sebagainya. Sementara untuk softscape sendiri merupakan elemen lunak yang terdiri dari unsur kehidupan biotik maupun hortikultura. Misalnya, bunga, pohon, kemudian rumput atau semak-semak, dan sebagainya. Bedanya antara hardscape dengan softscape selain dari jenis materialnya yang padat dan juga yang lunak tadi, itu adalah dari fleksibilitasnya. Kalau untuk hardscape sebenarnya dia adalah elemen yang cenderung lebih permanen after design ya. Untuk softscape sendiri sebenarnya dia lebih fleksibel karena bisa dirubah ataupun bisa dibentuk kembali tanpa merusak taman yang sudah ada. Nah teman-teman, untuk softscape sendiri banyak sekali fungsi atau manfaat yang bisa kita dapatkan apabila kita terapkan pada desain bangunan kita. Kita akan coba sharing apa saja fungsi-fungsinya yang bisa kita dapat dari adanya implementasi elemen softscape. Langsung saja, yang pertama adalah sebagai visual control atau pengendali pandangan. Misalnya nih teman-teman, kita ambil contoh lahan kita atau rumah kita ada di dekat peternakan sapi misal. Kebetulan kamar teman-teman ini menghadap langsung view-nya ke arah kandang sapi yang berseberangan. Nah itu kan sangat mengganggu visual, jadi kan agak nggak enak buka pintu kamar langsung dapat sapi apa kebo gitu. Nah itu bisa kita antisipasi kalau memang dirasa mengurangi kenyamanan. Jadi peranan softscape di sini kita bisa terapkan adanya pohon di situ sebagai barrier atau pembatas visual tentunya untuk menghalangi visual kita ke kandang tersebut, atau menggunakan perdu, tanaman-tanaman perdu yang memang punya kerapatan yang tinggi jadi bisa menjadi pembatas antara visual dari kamar dan juga ke arah kandang tadi, salah satunya itu. Ataupun untuk memberikan transisi ruangan. Jadi misal di taman, teras ataupun pintu masuk rumah tidak ingin terekspos langsung dengan jalan, itu kita juga bisa tutupi dengan tanaman di depannya, jadi kita samarkan dengan adanya vegetasi di sana untuk menjaga privasi. Fungsi yang kedua dari adanya softscape ini adalah sebagai pembatas fisik. Elemen-elemen seperti tanaman ataupun pohon juga bisa kita gunakan untuk mengendalikan arah pergerakan sirkulasi manusia maupun hewan. Jadi misal kita ambil contoh di pinggir jalan di sebuah kawasan, biasanya di kawasan perumahan mungkin setelah
Gerbang masuk biasanya kita akan diarahkan selain menggunakan paving atau perkerasan jalan, di sekelilingnya atau di pinggir-pinggir jalan juga biasanya teman-teman dapat menemui jajaran pohon-pohon yang itu biasanya pohon palem atau pohon cemara yang memang disusun untuk menguatkan ataupun mempertegas orientasi arah sirkulasi yang ditentukan di kawasan tersebut. Peranan yang ketiga dari adanya softscape ini juga tidak kalah penting pada elemen desain lingkungan sekitar bangunan, yaitu ialah sebagai pengontrol iklim atau pengendali iklim lebih tepatnya. Iklim mikro ya teman-teman, bukan iklim makro secara keseluruhan, jadi jangan salah tangkap. Karena pada dasarnya softscape ini terdiri dari unsur-unsur alami ataupun biotik, jadi elemen natural ini bisa kita gunakan untuk membantu mengendalikan lingkungan sekitar, misalnya untuk mengendalikan suhu, kemudian kelembapan udara, kemudian mengatur panas yang masuk ke dalam lahan atau bangunan kita, bahkan sampai untuk mengendalikan intensitas angin yang diterima oleh bangunan kita. Kita ambil contoh, misal kasus desain bangunan kita ada di suatu lahan yang kanan kirinya sangat minim bangunan di sekitarnya. Jadi potensi angin itu masuk dengan sangat banyak ke dalam bangunan. Jika hal itu dirasa mengganggu, kita bisa menempatkan beberapa tanaman di sekeliling bangunan kita, tergantung di mana area tersebut bisa ditanami, dan fungsinya adanya tanaman atau pohon ini juga bisa membantu untuk mereduksi aliran udara ataupun aliran angin yang berhembus masuk ke dalam bangunan, sehingga intensitasnya bisa kita kurangi, dan juga tentunya perlu diperhatikan juga pemilihan tanaman yang tepat agar justru tidak membahayakan bangunan kita. Misal, jangan cari pohon ataupun tanaman yang itu mudah tumbang apabila skalanya besar, karena juga tentunya kita tidak tahu intensitas iklim itu sewaktu-waktu bisa berubah. Jangan sampai malah itu mendorong si pohon yang niat awal kita gunakan sebagai reduksi ataupun sebagai barrier, malah justru menimpa bangunan kita dan membahayakan keselamatan di dalamnya. Seperti itu. Poin selanjutnya, fungsi dari adanya softscape ini juga masih terkait dengan pengendalian iklim, yaitu untuk menanggulangi erosi. Contohnya misalnya di kawasan perumahan itu kadang sering dialami kasus-kasus seperti banjir atau genangan air yang kadang lama untuk hilang dari sana karena mungkin sistem drainase yang rusak ataupun jenis perkerasan yang terlalu padat sehingga rongga-rongga tanah itu sangat tertutup, banyak sekali tertutup oleh perkerasan dan mengakibatkan air sulit untuk masuk. Nah, peranan dari softscape ini, kita ambil contoh misalnya rumput, area-area hijau yang terdiri dari rumput, kemudian adanya pohon di sana, yang mana pohon ini pada dasarnya punya akar, ini juga bisa digunakan sebagai strategi untuk menanggulangi hal-hal tersebut. Jadi, akar pohon ini berperan untuk menyerap air yang berlebihan di kawasan tadi, sehingga strategi ini juga mungkin sangat bagus untuk diterapkan di beberapa kasus desain yang skalanya kawasan. Yang kelima, softscape ini juga bisa digunakan sebagai habitat untuk hewan. Jadi selain manusia yang menikmati, sebenarnya hewan pun juga bisa diberikan haknya untuk hidup di sebuah kawasan ataupun di lingkungan di sekitar kita. Jadi beberapa tanaman ataupun pohon yang itu mempunyai daya tarik bagi hewan-hewan tertentu, itu bisa dihadirkan di sekeliling bangunan kita. Selain untuk mereka jadikan untuk tempat tinggal, juga bisa digunakan sebagai sumber makanan yang didapatkan oleh mereka, oleh hewan-hewan tadi. Dengan adanya hewan-hewan ataupun binatang yang masuk ke dalam ekosistem itu, tentunya akan membuat suasana dalam sebuah bangunan ataupun kawasan itu menjadi lebih asri dan juga lebih alami. Biasanya hal ini diterapkan di beberapa desain yang mengusung konsep tropis. Jadi nuansa alami memang sangat kuat untuk ditekankan dan diterapkan di lingkungan mikro tersebut dengan melibatkan unsur manusia itu sendiri, kemudian tanaman ataupun tumbuhan, dan juga hewan. Tentunya hewannya adalah hewan-hewan yang bukan hewan besar seperti binatang buas atau apa, tapi lebih ke arah seperti burung-burung, kemudian kupu-kupu, ataupun hewan-hewan kecil yang bisa mendukung suasana itu menjadi lebih asri. Peranan dari elemen softscape selain yang kita sebutkan di awal tadi, tentunya juga elemen ini bisa menjadikan lingkungan kita menjadi lebih indah. Dia memiliki nilai estetika yang bisa kita peroleh dari kombinasi-kombinasi antar vegetasi, misalnya dari pemilihan warnanya, warna batang, warna daun, kemudian warna bunga, bahkan warna buahnya. Kemudian kita juga bisa kombinasikan setiap vegetasi itu berdasarkan skala atau proporsinya dari ukuran,
sesuai kebutuhan tentunya. Apakah kita gunakan sebagai pagar, kemudian sebagai perindang, atau sebagai pengarah jalan. Lalu dari perpaduan tekstur antar tanaman, misalnya yang kasar atau yang daunnya besar dan halus, tergantung dari suasana yang ingin diciptakan di lingkungan sekitar bangunan itu sendiri. Demikian teman-teman materi kita kali ini tentang softscape pada arsitektur. Semoga bisa menambah informasi dan juga wawasan bagi teman-teman semua. Dan apabila ada yang masih bingung terkait materi kita pada video kali ini, teman-teman bisa langsung tanya dengan mencantumkan pertanyaan di kolom komentar atau menghubungi kami, rekan-rekan arsitek kami di Studio Rancang Reka Ruang untuk berkonsultasi langsung seputar arsitektur, interior, dan yang berkaitan dengannya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Madudin, pamit undur diri. Bye. Bahas masalah softscape dong.